Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imrudi Haitami. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai nilai mutlak, lebih tepatnya tentang sifat-sifat nilai mutlak ya. Nah, sebelum kita mulai ke sifat-sifat nilai mutlak, diingatkan kembali definisi dari nilai mutlak itu sendiri ya. Nah, ini adalah lambangnya, diingat. Bentar. Ini ya, ini lambangnya. Dan ini dibaca nilai mutlak dari X. Oke, nilai mutlak dari X sama dengan X jika X lebih dari atau sama dengan 0. Negatif X jika X kurang dari atau, negatif X jika X kurang dari 0. Dengan X anggota himpunan bilangan real, gitu ya. Lebih tepatnya kan sudah dibahas di video pembelajaran sebelumnya. Oke. Dikasih contoh lagi nih, saya siapkan dua contoh sebelum kita masuk ke sifat-sifat nilai mutlak itu sendiri. Yang pertama ini nilai mutlak dari 2x dikurang 1. Oke, sesuai definisi ini, maka nilai mutlak dari 2x dikurang 1 itu sama aja dengan 2x dikurang 1 ya. Kita tulis lagi. Jika 2x dikurang 1 lebih dari atau sama dengan 0. Ya kan? Nih, lebih dari atau sama dengan 0. Gitu. Kemudian, negatif dalam kurung 2x dikurang 1 jika 2x dikurang 1 kurang dari 0. Oke, pokoknya sesuai dengan definisi. Di tahap ini pasti pada bisa dong. Ini kan masih mudah banget di tahap ini. Nah, selanjutnya, ini kita hitung. Ini udah selesai berarti ya. Yang ini kita kalikan. Kemudian yang ininya kita hitung. Oke, satu-satu nih saya jelaskan. Ini 2x dikurang 1 tetap ya. Yang ini tetap. Kemudian yang ini kita kali. Negatif kali positif. Jadi negatif kan? Negatif kali 2x gitu ya. Jadi negatif 2x. Negatif kali negatif 1 maka jadi plus 1. Jadi positif 1. Ya. Ini perhitungannya selesai. Udah pada bisa dong. Nah selanjutnya. Kenapa 2x dikurang 1 lebih dari atau sama dengan 0? Jadi x lebih dari atau sama dengan 1/2. Nah, ini di video sebelumnya juga sudah dijelaskan ya. Ya, kita hitung. Kita hitung nih. Kita tulis nih 2x dikurang 1 lebih dari atau sama dengan 0. Oke, ditulis di sini. Perhatikan. 2x dikurang 1 lebih dari atau sama dengan 0. Ini kan pertidaksamaan. Oke, jadi ini negatif 1 kita pindahkan ke ruas kanan, maka jadi positif ya. Sehingga jadi 2x lebih dari atau sama dengan 1. Nah, kemudian ini 2 kita pindahkan ke ruas kanan maka jadi bagi. Jadi x lebih dari atau sama dengan 1/2. Nah, maka tinggal kita tulis di sini. Ya. X lebih dari atau sama dengan 1/2. Jelas? Nah, untuk yang bawah gimana? Ya udah yang bawah kan tinggal diganti aja pertidaksamaannya. Cara perhitungannya kan sama. Nih, 2x dikurang 1 kurang dari 0 kan gitu. Ya tinggal ininya aja jadi kurang dari 0. Jadi 2x kurang dari 1. 2x kurang dari 1/2 gitu. Ya. Jadi x kurang dari 1/2. Jelas ya? Itu untuk perhitungan pertidaksamaannya. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita mau buat penyelesaian ini dalam garis bilangan. Nah, ini kan boleh sebetulnya tulisnya udah selesai seperti ini. Gimana kalau kita mau tulis dalam bentuk dalam garis bilangan? Maka kita buat nih garis bilangan. Ini kan 1/2. 1/2 itu berarti titiknya di sini. Di sini ya. Ya, tengah-tengah di sini kan 0,5 kan? Maka di sinilah titik 1/2 itu. Nah, lebih dari atau sama dengan 1/2, maka kita buat seperti ini. Nah, kalau ada sama dengannya, ini bulatan penuh. Ingat ya, kita kasih bulatan penuh. Berarti ini untuk 2x dikurang 1. Kemudian, kurang dari 1/2 berarti ke sana arahnya kan. Kalau kurang dari 1/2. Karena tidak ada sama dengannya, maka bulatan kosong. Kita tulis untuk fungsi yang ini, negatif 2x tambah 1. Kita tulis di sini. Negatif 2x tambah 1.
Nah, ini bisa kita gunakan untuk cek. Coba deh teman-teman hitung. Ingat kan, nilai mutlak itu kan hasilnya selalu positif gitu. Coba, ini kan 1/2 ya. Kalau kita gunakan 1/2, 2 kali 1/2 itu kan 1. 1 kurang 1, 0. Oke? Hasilnya 0. Kemudian kalau kita gunakan 1, 2 kali 1, 2 dikurang 1, 1. Tuh, positif kan? Misalkan ambil yang 5 nih. 2 kali 5, 10. Dikurang 1, 9. Apalagi makin besar angka-angka yang di sini yang kita ambil, maka akan semakin besar hasilnya. Jelas ya? Maka yang ini akan bernilai positif semua. Sekarang kita coba yang ini. Kita jangan gunakan setengah karena ini tidak ada sama dengannya. Misalkan yang diambil 0 deh, boleh 0 nih yang kita ambil. Negatif 2 kali 0, ya 0. Tambah 1 tuh. Hasilnya kan 1. Misalkan ambil negatif 7. Negatif 2 kali negatif 7. X-nya kan negatif 7. Negatif 2 kali negatif 7 berarti 14 tambah 1, 15. Kan positif. Sama nih makin ke sini, nilai X-nya makin kecil gitu ya. Tapi setelah dikalikan, maka hasilnya akan besar dan bernilai positif. Gitu. Jelas nggak? Jelas ya? Nah, selanjutnya yang harus teman-teman perhatikan juga nih, jangan bingung pada saat ini negatif 2X ditambah 1. Kadang-kadang ditulisnya jadi gini. 1 dikurang ya. Ini kita hapus dulu. Satu dikurang 2X. Oke. Jadi yang ini ditulisnya boleh negatif 2X ditambah 1. Ya boleh juga 1 dikurang 2X. Nggak masalah, sama aja. Paham ya? Nah, kalau sudah paham kita lanjut ke soal nomor 2. Misalkan nomor 2 gini. 8, nilai mutlak dari 8 dikurang 2X. Maka lihat lagi definisi. Kita sesuaikan dengan definisinya. Maka menjadi seperti ini. 8 dikurang 2X. Ini kan kita tulis lagi. Kemudian 8 dikurang 2X lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian yang bawah kita kasih negatif gitu kan. Negatif dalam kurung 8 dikurang 2X. Kemudian 8 dikurang 2X kurang dari 0. Sama kayak tadi. Yang ini selesai kan. Tidak perlu dihitung, yang ini yang harus dihitung. Kalikan. Kemudian pertidaksamaannya juga dihitung. Maka jadi seperti ini. Oke, 8 dikurang 2X ini sama ya. Jelas ya? Kemudian yang ini negatif kali 8 berarti negatif 8. Negatif kali negatif 2X berarti jadi positif 2X. Jadi ditambah 2X gitu ya. Ini kenapa? X kurang dari atau sama dengan 4, sedangkan di sini lebih dari atau sama dengan. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Justru hati-hati kalau koefisien X-nya negatif. Ya. Jadi penjelasannya seperti ini. Mengalihkan atau membagi sebuah pertidaksamaan dengan bilangan negatif, membalikan tanda pertidaksamaan tersebut. Oke, pokoknya kita hitung dulu ini kan. Nih, saya tulis di sini perhitungannya. 8 dikurang 2X lebih dari atau sama dengan 0 gitu kan. Perhitungannya sama kayak tadi. Ini 8 kita pindahkan ke ruas kanan. Tadinya positif berarti jadi negatif kan. Sehingga kita tulis negatif 2X lebih dari atau sama dengan negatif 8. Kemudian kita mau nyari X, maka negatif 2 kita pindahkan. Akhirnya kan ini jadi negatif 8 dibagi negatif 2. Nah, karena dibagi dengan negatif, maka tanda pertidaksamaan berubah. Sehingga menjadi seperti ini. X kurang dari atau sama dengan negatif 8 per negatif 2. Nah, ini tadinya lebih dari sama dengan, maka di sini jadi kurang dari atau sama dengan. Jelas ya? Nah, makanya teman-teman harus perhatikan di saat menemukan soal seperti ini. Negatif bagi negatif kan positif ya. 8 bagi 2, 4. Sehingga bisa kita tulis X kurang dari atau sama dengan 4. Maka ya udah ini ditulisnya X kurang dari atau sama dengan 4. Gitu. Paham ya? Untuk soal nomor 1 kan kemarin sudah dibahas sebetulnya. Nah, cuma ini untuk soal nomor 2-nya nih. Di video sebelumnya saya belum sempat bahas perihal kondisi yang seperti ini. Nah, yang bawah gimana? Yang bawah juga sama. Di sini kan kurang dari.
maka di sini tinggal lebih dari 4 gitu. Kalau di atas sudah dihitung 4, bawah juga pasti sama ya. Cuma kalau ini dirubah jadi kurang dari sama dengan, ini juga dirubah lebih dari. Ini kan nggak ada sama dengannya, di sini juga jangan ada sama dengannya. Oke, kalau mau dihitung boleh. Nih 8 dikurang 2x kurang dari 0. Sama aja kayak tadi sebelumnya 8 kita pindahkan berarti jadi negatif 2x kurang dari negatif 8 kan gitu. X-nya maka jadi lebih dari negatif 8 per negatif 2. Negatif bagi negatif positif, 8 bagi 2, 4. Maka X lebih dari 4. Tinggal ditulis di sini. Oke, jelas? Nah, sekarang kalau kita tulis dalam bentuk garis bilangan, ya, sekaligus kita memastikan benar nggak sih jawabannya positif gitu ya. Ini kita hilangkan dulu, kita ganti. X kurang dari atau sama dengan 4. Nah, berarti yang ini kan lebih dari 4. Kalau lebih dari, berarti kan ke sana. Lihat ini bulatannya, kasih bulatan kosong karena tidak ada sama dengannya, kan gitu. Nah, ini kita tulis negatif 8 tambah 2x. Kemudian yang ini, x kurang dari 4, kurang dari atau sama dengan 4, maka ke arah kiri. Ya, karena kurang dari. Nah, ini kasih bulatan penuh. Karena ada sama dengannya. Ini untuk 8 dikurang 2x. Oke, sekarang kita coba. Kita cek ya. Misalkan 4 jangan digunakan karena ini tidak ada sama dengannya kan. Misalkan 5 yang kita gunakan. 2 kali 5 10. Negatif 8 tambah 10 2. Kan jadi positif kan? Coba kalau kita gunakan 10. 2 kali 10 20. Negatif 8 tambah 20 positif hasilnya. Jelas ya? Sekarang yang ini kita coba misalkan 4. 8 dikurang 2 kali 4. 2 kali 4 kan 8. 8 kurang 8 0. Gitu kan? Misalkan diambil berapa ya? Negatif 5 misalkan. Negatif 2 kali negatif 5 positif 10 kan? 8 tambah 10 18. Tuh, makin ke sini maka akan semakin besar hasilnya. Jelas nggak? Gitu ya. Coba kalau misalkan ini nih teman-teman nggak dirubah, misalkan tetap nulisnya tuh lebih dari atau sama dengan 4. Ya, maka kalau lebih dari sama dengan 4 kan ke sini ya. Jadi 8 dikurang 2x ke sini. Coba kalau misalkan x-nya kita ganti dengan 5. 2 kali 5, 10. 8 dikurang 10, negatif 2. Nah, jelas kan? Maka salah. Nilai mutlak itu kan selalu positif hasilnya. Gitu, jelas ya? Maka, kalau menemukan kondisi seperti ini, teliti dan hati-hati. Jangan sampai tanda pertidaksamaannya salah. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan lebih paham untuk konsep nilai mutlaknya, untuk pengertian nilai mutlak. Karena sebelum kita ke persamaan, teman-teman harus betul-betul paham dulu gitu ya konsep ini nih. Contoh soal yang kemarin yang saya buat pertama, nah itu pelajari betul-betul. Jangan sampai karena apa sih namanya durasinya panjang malah jadi males-malesan. Justru itu sengaja biar lengkap gitu, biar pemahaman teman-teman itu lengkap gitu ya, utuh gitu. Oke, ini untuk mengulang sebetulnya ya, mengulang dan tambahan ini soal yang nomor 2. Oke, untuk hari ini kita kan akan membahas sifat-sifat nilai mutlak. Nah, kita lanjut ke sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, sifat yang pertama. Nilai mutlak dari X lebih dari atau sama dengan 0. Jelas, dari tadi juga kita sudah bahas ya, dan sudah kita buktikan. Jadi nilai mutlak dari X itu hasilnya akan lebih dari atau sama dengan 0. Ya, nilainya 0 atau positif, nggak mungkin nilainya negatif. Gitu ya. Sehingga jelas, hasil dari nilai mutlak itu hasilnya pasti positif. Nah, contoh misalkan kalau ada soal misalkan seperti ini. Nilai mutlak dari X sama dengan negatif 7 misalkan. Ya. Kalau menemukan soal seperti ini, sudah jelas tidak ada penyelesaian. Karena tidak mungkin nilai dari nilai mutlak itu hasilnya negatif. Tidak mungkin. Contoh lagi misalkan. X ditambah 3 misalkan ya. Nilai mutlak dari X tambah 3 sama dengan negatif 5 misalkan. Nah ini juga tidak akan ada persamaannya. Kenapa? Karena nilai mutlak hasilnya tidak akan pernah negatif. Ya, jelas ya.
Jadi, pahami sifat yang pertama, nilai mutlak itu akan selalu positif. Akan selalu bernilai 0 atau positif. Gitu ya. Nah, ini sifat yang pertama. Kemudian kita lanjut ke sifat kedua. Nilai mutlak dari negatif X akan sama dengan nilai mutlak dari X. Ya, nilai mutlak dari negatif X akan sama dengan nilai mutlak dari X. Contoh, nilai mutlak dari negatif 5 berapa hasilnya? Nilai mutlak dari negatif 5 berapa? 5 kan? Nilai mutlak dari 5 ya jelas 5. Sama tuh. Jadi nilai mutlak dari negatif X akan sama dengan nilai mutlak dari X. Jelas ya? Ini sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga. Nilai mutlak dari X dikurangi Y akan sama dengan nilai mutlak dari Y dikurangi X. Ya, X dikurangi Y akan sama dengan Y dikurang X. Jelas? Sebagai contoh, nilai mutlak dari 9 dikurangi 4 akan sama dengan 4 dikurang 9. 9 dikurang 4 berapa? 5. Nah, ini nilai mutlak dari 5. 4 dikurang 9, negatif 5. Ya sudah, akan sama. Jelas ya? Maka sudah jelas sifatnya ini. X dikurangi Y, nilai mutlak dari X dikurangi Y akan sama dengan nilai mutlak dari Y dikurangi X. Jelas ya? Kita lanjut ke sifat yang keempat. Nah, kita hilangkan dulu. Sifat yang keempat, nilai mutlak dari X sama dengan C. Ya, C itu sembarang nilai ya, mengakibatkan X sama dengan plus minus C. Ya, positif C atau negatif C. Itu contoh. Nilai mutlak dari X sama dengan 2 akan mengakibatkan X-nya itu bisa jadi 2 atau bisa jadi negatif 2. Paham ya? Bukan nilai mutlak dari X-nya. Tapi kalau misalkan nilai mutlak dari X-nya itu sama dengan 2, maka si nilai X ini nih bisa jadi positif 2, bisa jadi negatif 2. Kenapa coba? Ya balik lagi ke konsep awal, ke konsep yang ini nih, ke sifat 2 ini. Coba kalau misalkan nilai mutlak dari 2 berapa? 2 kan? Nilai mutlak dari negatif 2 berapa? 2 juga. Sehingga nilai mutlak dari X sama dengan 2 itu akan mengakibatkan X sama dengan nilai X-nya itu ya, bisa jadi positif 2, bisa jadi negatif 2. Jelas ya? Itu maksudnya. Selanjutnya, sifat yang kelima. Nilai mutlak dari X dikuadratkan akan sama dengan X kuadrat. Gitu. Contoh, nilai mutlak dari 7 dikuadratkan akan sama dengan 7 kuadrat. Jelas lah ini mah ya. Kemudian nilai mutlak dari negatif 2 dikuadratkan akan sama dengan negatif 2 kuadrat. Jelas deh ini mah. Kemudian sifat yang keenam. Nilai mutlak dari X akan sama dengan akar X kuadrat. Ya udah, akar X kuadrat kan. Ini kan kuadrat ya. Kan akarnya bisa hilang kalau kuadratnya dihilangkan kan gitu. Sehingga akan kembali lagi menjadi nilai mutlak X sama dengan X gitu. Ya. Contoh, nilai mutlak dari 7 akan sama dengan nilai akar kuadrat dari 7 kuadrat gitu. Kemudian nilai mutlak dari negatif 3 akan sama dengan akar kuadrat dari negatif 3 kuadrat gitu. Kemudian sifat 7, perkalian nih. Nilai mutlak dari X dikali Y akan sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Contoh, 5 kali 7 itu kan 35 kan? Akan sama dengan nilai mutlak dari 5 dikali nilai mutlak dari 7. Nilai mutlak dari 5, 5. Nilai mutlak dari 7, 7. 5 kali 7, 35. Akan sama. Gitu. Jelas? Misal lagi, negatif 4 kali 6. Negatif 4 kali 6, negatif 24 kan? Nilai mutlak dari negatif 24, 24. Nah ini nilai mutlak dari negatif 4 berapa? 4. Nilai mutlak dari 6, 6. 4 kali 6, 24. Sama ya? Gitu. Jelas ya? Ini sifat yang ketujuh. Kemudian sifat yang kedelapan, pembagian. Nilai mutlak dari X per Y akan sama dengan nilai mutlak dari X dibagi nilai mutlak dari Y. Jelas? Dengan syarat Y tidak sama dengan 0. Apa maksudnya tidak sama dengan 0? Coba aja teman-teman hitung pakai kalkulator deh. Misalkan 0 nih, Y-nya 0. Otomatis angka ini berapa aja deh? 10 bagi 0. Coba deh hitung. 10 bagi 0 berapa? Nah, itu jawabannya. Ya.
Pokoknya kalau pecahan, penyebutnya tidak boleh 0. Jelas? Dalam bentuk apapun ya, tidak hanya dalam nilai mutlak. Jadi dalam persoalan-persoalan lain pun pada saat pecahan, dalam bentuk pecahan, maka penyebutnya biasanya syaratnya tidak boleh 0 gitu ya. Contoh nih, nilai mutlak dari 8 per 4 akan sama dengan nilai mutlak dari 8 dibagi nilai mutlak dari 4 gitu. Udah deh, ini jelas ya. Kemudian ini sama aja, nilai mutlak dari negatif 12 per 2 akan sama dengan nilai mutlak dari negatif 12 per nilai mutlak dari 2. Hitung sendiri ya untuk pembuktiannya. Termasuk ini juga sama. Baik, selanjutnya sifat yang ke-9. Nilai mutlak dari X plus Y. X plus Y dulu ya. Itu kurang dari nilai mutlak dari X ditambah nilai mutlak dari Y. Kurang dari atau sama dengan. Termasuk nilai mutlak dari X dikurangi Y. Sama akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari X ditambah nilai mutlak dari Y. Contoh, nilai mutlak dari 7 dikurang 5 kurang dari atau sama dengan nilai mutlak 7 ditambah nilai mutlak 5. Sok dihitung sendiri ya. Pembuktiannya hitung sendiri. Dari tadi kan sudah dicontohkan. Nilai mutlak dari 1 dikurang 4 kurang dari atau sama dengan nilai mutlak 1 ditambah nilai mutlak 4 gitu ya. Sifat ke-10. Nilai mutlak dari X dikurang nilai mutlak dari Y kurang dari nilai mutlak dari X dikurangi Y. Buktikan sendiri ya. Ini contohnya. Hitung sendiri deh. Terakhir, sifat yang ke-11. Negatif nilai mutlak dari X kurang dari atau sama dengan X. X kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X. Jelas ya? Nih, misalkan nilai mutlak X-nya. Ini nilai mutlak X-nya mau negatif, mau positif. Ini pastikan hasilnya negatif, gitu ya. Sedangkan nilai dari apa namanya, misalkan negatif ya. Misal nih, X-nya negatif misalkan. Nilai mutlak dari negatif 2. Berapa nilai mutlak dari negatif 2? Kan 2 ya. Tapi ini ada negatifnya di luar, berarti negatif 2. Kurang dari atau sama dengan negatif 2. Nah, berarti sama dengan negatif 2-nya. Gitu. Sedangkan di sini kurang dari atau sama dengan 2. Gitu. Jelas ya? Atau contoh lain, coba aja teman-teman masukkan angka gitu ya. Angka yang sama. Nah, buktikan sendiri gitu. Itu adalah sifat ke-11. Jelas ya? Mungkin ada beberapa sifat yang belum saya tuliskan di sini. Mungkin nanti akan kita share sambil kita pelajari tentang persamaan nilai mutlak. Oke, untuk video pembelajaran ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga paham. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.